Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Din Samsudin, juga para guru besar yang lain, narasumber, dan juga para pemirsa. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur dalam situasi pandemi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu muka melalui media daring ini dalam keadaan yang selamat ya, dan dalam keadaan yang berbahagia. Pertama saya ingin membicarakan mengenai kebebasan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan berpendapat itu. Saya sitir pendapat dari Jamlah Polybios yang di dalam bukunya History. Dia mengatakan adanya siklus bentuk pemerintahan itu ada 6. Yang pertama adalah monarki, kemudian yang kedua adalah tirani, kalau bisa giliran berikutnya adalah bentuk pemerintahan yang aristokrasi, yang keempat adalah oligarki, berikutnya adalah demokrasi, dan yang keenam adalah oklokrasi. Nah, kebebasan itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi demokrasi, dikatakan itu sebenarnya adalah rohnya demokrasi. Atau kalau kita balik, berarti tanpa kebebasan, demokrasi itu die. Demokrasi itu mati. Nah, persoalan yang perlu saya sampaikan di sini, apakah kini ya, atau kita sekarang ini masih berada di masa demokrasi? Nah, saya tertarik sekali untuk menyampaikan kabar yang diberikan oleh Ian Dallas dalam bukunya The Entire City. Dia menyebutkan bahwa masa sekarang ini kita itu jelas bukan lagi pada masa demokrasi. Tapi dia menyebutnya kita itu sekarang berada di era oklokrasi. Kenapa dia berani mengatakan bahwa sekarang tidak berada di era demokrasi lagi? Ya karena sebenarnya kalau yang tadi dikatakan itu kebebasan berpendapat termasuk ya yang lain-lain tadi sudah disebutkan ada 4 kebebasan yang lain itu sebagai rohnya itu bisa kita saksikan era sekarang itu sebenarnya bukan pada roh demokrasi ini tidak sedang berjalan dengan baik. Artinya kalau ada kebebasan berarti kan harusnya nir intimidasi, nir ancaman, nir persekusi atau yang lain ketika orang menyampaikan pendapat. Tentu saja tadi dikatakan harus tetap ada kredo, ada pembatasan-pembatasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara kemanusiaan. Nah, Ian Dallas ini menyatakan kita sekarang berada di era oklokrasi, yaitu di mana masa itu ketika kekuasaan sudah dikendalikan oleh, dia mengatakan sebagai kaum perusak gitu ya. Jadi kaum perusak. Nah, siapa mereka itu? Nah, mereka adalah yang menguasai para head of state seantero dunia. Nah, siapa itu? Itu bisa bankir, itu bisa investor, itu bisa penguasa modal, bisa penguasa kapital, dan seterusnya. Itu bisa saja. Itu sebagai yang dikatakan menguasai para head of state seantero dunia ini. Nah, ini berakibat apa? Tadi saya katakan demokrasi itu sebenarnya ini kita sudah lewat ya, sudah lewat masa demokrasi. Atau oleh siapa itu Ziblatt dan Levitsky, ini ada satu buku yang saya kira cukup menarik, ini perlu saya sampaikan pada para pemirsa semua. Di sini dikatakan how democracies die. Jadi demokrasi itu akan mati ketika misalnya otoritarianisme itu justru diproduksi sendiri oleh penguasa demokrasi. Nah, apakah itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna menyelamatkan sistem kekuasaan atau taruhlah itu status quo atau itu rezim, itu bisa bermacam-macam sekali. Saya sitir juga pendapat dari Brian Tampanaha yang membagi rule of law itu ada yang the thinnest rule of law dan sampai pada the thickest rule of law. Di the thinnest rule of law itu negara ini negara hukum tetapi menggunakan peraturannya justru untuk hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Sementara kalau the thickest rule of law itu dikatakan
hukum itu dipakai untuk menghadirkan social welfare. Nah, ini sekarang kita coba untuk cross check apa yang sekarang tengah terjadi, atau dalam posisi yang nasional kita katakan apa yang tengah terjadi di Indonesia. Nah, ketika demokrasi itu mati, apa yang kemudian atau taruhlah mengalami senjakala itu, Ian Dulles mengatakan ada dua kemungkinan: akan kembali pada fase monarki seperti layaknya dulu masa Yunani ya, atau masa Eropa dulu Romawi, atau juga dia mengatakan begini, ada fase yaitu khilafah minhaj an-nubuwah. Nah, ini kan maaf, ini teori ya, jangan kemudian lalu wah ini berarti Prof.Teki radikal betul. Jangan begitu. Tadi Prof. Din Saldrian juga menyebut persoalan khilafah ini adalah analisis dari seorang ahli juga, bukan yang macam-macam gitu loh. Nah, saya kembali ke persoalan. Ketika kebebasan itu terpasung, ya, kebebasan berpendapat terpasung oleh ancaman, oleh intimidasi, oleh persekusi yang tadi sudah disebutkan apa yang terjadi di Yogyakarta misalnya, itu saya kira ya demokrasi itu sebenarnya sedang menuju pada senjakalanya, pada proses dying. Jadi proses kalau saya katakan menuju pada lonceng kematian demokrasi itu sendiri. Nah, saya coba untuk mengaitkan dengan persoalan yang tadi disinggung oleh Mas Aulia tentang apa yang saya alami di dunia kampus misalnya. Kalau dunia kampus terkait dengan kebebasan berpendapat itu kan sebenarnya diikat dengan ada tiga macam kemandirian dan kebebasan. Yang pertama adalah otonomi keilmuan, ini yang pertama. Yang kedua diturunkan pada otonomi kebebasan akademik, dan yang ketiga adalah kebebasan mimbar akademik. Nah, ketiga hal ini sangat tergantung. Yang pertama persoalan apa? Dari otonomi perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi itu otonom? Nah, kita bisa simak sekarang. Mulai dulu waktu perguruan tinggi yang negeri terutama ya, ini menjadi, kalau swasta sih bebas-bebas saja, tapi kalau yang negeri ini sejak menjadi badan layanan umum kemudian juga berubah menjadi PTNBH. Ini hegemoni kekuasaan dalam arti pemerintah ya. Pemerintah itu kan sangat tinggi, terutama apa? Dalam hal menentukan siapa rektor yang terpilih misalnya. Karena ada akses yang cukup besar yang dimiliki oleh menteri ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan kalau sekarang, kalau dulu ada Menristek-Dikti, itu punya suara 35%. Jadi meskipun misalnya dalam pemilihan senat atau sekarang ini di Undip atau di perguruan tinggi lain yang ada MBA-nya itu ada Majelis Wali Amanat nomor 1, itu tidak jaminan dia akan terpilih secara demokratis ya. Nomor 1 akan menjadi rektor. Tapi bisa jadi yang nomor 2 atau yang nomor terakhir atau mungkin 2 yang terakhir itu akan menjadi rektor. Nah, ini sebenarnya kan praktek, menurut saya ini bukan praktek demokratis menurut saya ini loh, karena ini perguruan tinggi sendiri kan tidak memberikan contoh ini sebagai proses yang demokratis yang kita jalani ini. Nah, tadi persoalan kalau itu pertama ya, yang saya katakan tadi otonomi perguruan tinggi itu tidak ada, lalu bagaimana mungkin ada otonomi keilmuan? Otonomi keilmuan berarti pengembangan ilmu melalui pendidikan, pengajaran, penelitian sampai pengabdian mesti terbebas dari segala ancaman, terbebas dari intimidasi, dari pengaruh dari pemerintah, pengaruh dari lembaga swadaya masyarakat, pengaruh masyarakat, atau mungkin ada investor-investor yang lain gitu lah. Jadi harus otonom betul. Nah, ketika itu tidak otonom, ada otonomi keilmuan tidak ada, mana mungkin kita bisa melakukan kebebasan akademik. Artinya di situ apa? Misalnya kita bisa lacak dari deklarasi 5 ya tahun 1988. Di situ dikatakan bahwa kebebasan akademik itu sebagai kebebasan dari anggota kampus ya, termasuk sivitas akademik di situ, baik secara individually atau secara collectively dalam mengembangkan, menyampaikan, mentransfer knowledge ya, melalui penelitian, kreasi, teaching ya, termasuk dalam hal penelitian dan juga penulisan. Nah,
Lebih lanjut lagi sebenarnya dalam statuta ya universitas itu juga disebutkan bahwa bagaimana seorang akademikus itu mempunyai hak untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Nah ini kalau saya analisis, mestinya nanti diturunkan lagi ke yang ketiga, yaitu kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh seorang profesor atau dosen yang memiliki reputasi yang cukup bagus di situ. Nah, kalau sampai yang ketiga ini seperti saya, guru besar itu juga punya hak untuk memiliki kebebasan mimbar akademik. Nah, dalam hal ini mungkin apa yang menimpa saya ketika saya mengkritisi Perpu Ormas tahun 2017, ya itu Perpu nomor 2 tahun 2017. Secara terbuka memang terekam ya oleh video dan itu di YouTube juga sudah disampaikan bahwa saya tidak setuju dengan Perpu Ormas ini. Nah, bermula dari inilah saya mendapat stempel ya dari penguasa setempat itu bahwa saya dikatakan tidak setia kepada pemerintah. Loh kenapa? Karena Perpu yang mengeluarkan pemerintah. Loh Anda ASN kok tidak setuju dengan keputusan pemerintah, itu nalarnya gimana? Nah, jadi ketika itu saya langsung shock sebenarnya. Loh kok prakteknya begini? Betul saya itu ASN, tetapi saya bukan ASP ya, aparatur sipil pemerintah. Maksud saya begitu, saya itu aparatur sipil negara. Pemerintah boleh berganti, tetapi kan ASN tidak akan berganti sampai pensiun. Nah saya berpikirnya ini mestinya saya punya kebebasan untuk menyatakan pendapat apakah satu undang-undang itu sesuai dengan kapasitas saya. Tadi saya katakan memiliki mimbar, kebebasan mimbar akademik, mestinya berhak untuk menyampaikan itu, entah itu dalam situasi apa atau berada di maksud saya dalam situasi dan keadaan atau kondisi yang macam mana. Nah, jadi mulai dari itulah saya dikatakan tidak setia pada pemerintah, dan itu apa? Berarti melanggar PP nomor 53 2010 yaitu tentang disiplin pegawai negeri ya di Jambi. Itu ada itu sampai beberapa kali saya kemudian ya jelas karena saya dinilai melakukan pelanggaran berat. Ini bukan pelanggaran ringan atau sedang, berat. Lalu saya diberhentikan dari ketua prodi Magister Ilmu Hukum, kemudian yang kedua sebagai ketua Senat Fakultas Hukum, dan yang ketiga waktu itu sebagai anggota Komisi 4 Senat Universitas. Nah, itu pengalaman saya. Jadi ternyata memperjuangkan persoalan yang menurut saya itu ya benar. Karena saya berpikir begini, tidak mungkin semua peraturan perundang-undang itu benar ya kalau dikaji. Kalau itu benar semua, dan untuk apa ada MA dan juga ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika saya sebagai seorang guru besar berpendapat semacam itu, kemudian jadilah masalah seperti itu sampai sekarang. Ini persoalan saya di PT. Saya menggugat untuk SK pemecatan itu ya, dalam tanda kutip ya, ini pemecatan itu ya. Pemberhentian itu sampai PT UN saya kalah, dan sekarang baru dalam tahap banding di PT TUN. Ini proses yang saya alami sendiri. Nah, terkait dengan saya lanjutkan ya ini. Jadi kalau saya perhatikan ketika itu misalnya diterapkan dalam kampus itu tampaknya memang untuk era sekarang sangat sulit ya kalau berhadapan dengan berapa banyak peraturan perundang-undangan yang sebenarnya kalau ditinjau dari sisi konstitusionalitas itu kita bisa pertanyakan di situ. Nah, baik, saya lanjutkan terkait dengan persoalan pemakzulan presiden. Pemakzulan presiden maksud saya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh para pembicara sebelumnya bahwa kita memang mengenal sistem pemerintahan presidensial yang itu kalau kita kaji sebenarnya konstitusi sendiri memberikan proteksi yang kuat bagi presiden. Tadi sudah dikatakan oleh Prof. Denny bahwa ini ada tiga tahap ya, tahap untuk sampai pada ya atau tidak sampai pada pemecatan ya dalam tanda kutip itu pada presiden. Ada tahap politik, yang pertama tahap hukum, dan yang ketiga tahap tahap politik lagi. Nah, kalau kita lihat rentetan tahap itu tadi, saya katakan sebenarnya benar ya, pintu pemakzulan itu ada.
tetapi bisa saya katakan hanya sekecil lubang jarum. Nah, itu artinya apa? Ya, para pendukung, para koalisi atau para yang mengidolakan presiden itu jangan kemudian fobia. Tidak perlu paranoid ya. Karena tidak mungkin ini presiden ya. Kalau ini dalam hitung-hitungan politik, hukum maupun apa, nggak mungkin presiden yang sekarang ketika tidak tadi ya melakukan pelanggaran hukum pun, karena satu-satunya pengadilan yang berhak untuk memproses pelanggaran hukum itu hanya MK. Jadi DPR, MK, kemudian saya katakan MPR itu kalau yang untuk masa sekarang ini nggak mungkin. Saya katakan tidak mungkin itu akan melakukan pemakzulan terhadap presiden. Jadi tenang-tenang saja, dan saya kira maksudnya supaya tidak paranoid itu akhirnya ya ketika ada orang yang mengusulkan Pak Presiden tolong mundur, atau saya mengusulkan Presiden mundur, atau membuat surat terbuka supaya Presiden mundur, itu tidak termasuk makar dan jangan kemudian paranoid di situ. Kalau memang penting silahkan diundang, tapi menurut saya tidak perlu harus ditindak secara criminal justice system. Karena kalau menggunakan criminal justice system ini sebenarnya kita nggak sesuai loh dengan Pancasila terus ini. Kalau semuanya harus ke sana. Dan itu real. Sekarang apa-apa kan, perkara pidana langsung diproses, kalau perlu harus sampai pada penjara. Nah, paradigma yang demikian kan membuat kita itu sebenarnya sangat berbeda jauh dengan negara yang dulu kita ikuti hukumnya. Saya katakan Belanda itu sudah banyak penjara yang kosong, yang minim penghuninya. Kenapa? Ya banyaknya dipakai dengan restoratif justice system. Sementara kita yang mestinya penjara itu hanya dihuni oleh 130.000 narapidana, tapi sekarang ini sebelum dikurangi ya, dihuni oleh 260.000 narapidana. Nah, akhirnya menimbulkan ya semacam itulah kekacauan. Kemudian maksud saya ketika ini sudah masa pandemi kan bagaimana nih, harus ada besar-besaran ya, sudah dikeluarkan 2 tahap setahu saya sebanyak 30.000 lebih 2 kali, berarti sekitar 70-80.000 narapidana dengan proses asimilasi dan juga proses integrasi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang saya hormati, persoalan kebebasan berpendapat termasuk tadi saya sampaikan tentang usulan-usulan untuk misalnya presiden mundur dan seterusnya, itu sebenarnya kita tidak terlalu paranoid lah, seharusnya tidak semacam itu. Toh misalnya kita tadi berat dipakai Undang-Undang Dasar 45 misalnya, proses impeachment itu, kita punya juga TAP MPR nomor 6 tahun 2001, yaitu tentang etika kehidupan berbangsa. Di dalam sistem pemerintahan itu dikatakan ketika misalnya seorang pemimpin merasa tidak mampu lagi memimpin negara, kemudian rakyat tidak percaya, maka seharusnya pemimpin itu mengundurkan diri. Loh, ini ada. Ini bukan omongan Suteki, tapi ada di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Jadi ketika ada orang yang menyatakan itu, berpendapat itu, membuat suara terbuka, menurut saya lebih baik kita jangan paranoid dan tidak perlu untuk ditindak melalui criminal justice system. Kalau saya mengusulkan ya seperti ancaman-ancaman intimidasi atau mungkin juga persekusi yang lain, itu menurut saya tidak perlu dilakukan. Terutama saya berpesan untuk yang garda terdepan itu kan polisi, tapi juga tidak terlepas dari masyarakat kita sendiri, harus dididik. Jangan suka melaporkan, dikit-dikit lapor. Nah, ini jadi masalah besar. Nanti kalau dilaporkan polisi tidak bertindak, dikira ini tidak melayani masyarakat. Nah, ini rakyat sendiri harus dididik bahwa ini ada proses bagaimana kita melakukan hak asasi manusia, menyelenggarakan itu untuk kebebasan berdebat. Jangan sedikit-sedikit dilaporkan. Nah, kalau begini kacau juga ini. Apalagi misalnya dalam hal ini adalah kepolisian kemudian menanggapinya dalam arti langsung benar menindaklanjuti. Kalau kita ukur dengan unsur-unsur pasal, baik itu Undang-Undang ITE maupun KUHP, hampir itu banyak semua bisa masuk semua. Tapi apa tadi saya katakan, kita itu harusnya berubah dalam berparadigma hukum, cara berhukum kita harus berubah. Katanya kita Pancasila, kita pakai itu.
Sila keempat, bagaimana restoratif justice itu diutamakan. Saya kira waktu itu Emma pernah juga studi banding ke Australia. Di Australia ada namanya NGC, Neighborhood Justice System. Ini Prof. Denny saya kira paham di sana. Saya pernah membaca itu, Prof. Denny. Jadi tidak semua perkara itu harus berakhir pada criminal justice system atau harus berakhir pada pidana. Lagi Pancasila kita di mana gitu loh. Jadi ya maaf, saya sekarang mengajar Pancasila saya 24 tahun, termasuk filsafatnya. Saya mau juga dikatakan pakar bukan. Yang jelas saya pernah mengajar Pancasila 24 tahun. Kadang saya miris. Karena apa? Suri tauladan di negara kita itu minim sekali untuk menyatakan bahwa ya itu pemerintahan Pancasila, ya itu adalah pemimpin yang Pancasila, ya itu. Yang ada adalah aku Pancasila. Loh, kalau aku Pancasila ketika orang tidak setuju pada aku, berarti Anda bertentangan dengan Pancasila. Apa itu maksudnya? Nah, saya kira ini melebar ya, kalau nanti semakin banyak yang saya bicarakan mungkin akan melebar ke HIP dan seterusnya itu ya, yang RUU HIP itu persoalan lain. Jadi saya tegaskan di sini, kebebasan berpendapat itu harus tetap dilindungi. Oke, ada pembatasan misalnya ya, dengan bagaimana menyatakan pendapat di muka umum, adalah itu ada pembatasan, ada undang-undangnya jelas. Tetapi ketika sudah ditakuti, dibungkam kemudian atau diintimidasi, itu saya kira sudah melanggar human right. Saya kira demikian Mas Aulia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Nanti jam 1 saya juga harus ada webinar lagi ini dengan Uniol. Uniol itu Universitas Online Prof. Din Samsudin. Saya punya kelompok itu yang memang harus saya dalam rangka untuk mengedukasi umat, mengedukasi juga para ya teman-teman lah yang memang bisa bergabung di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah kajian-kajian yang saya tadi katakan teoretik dan juga akademis, dan apabila kurang berkenan dan juga tidak sependapat silahkan disampaikan juga secara akademis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.